warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar 02 atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Karanganyar 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah oleh Ibu Daryani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Karanganyar 02 Atibala, Kabupaten Cilacap. Dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hari ini hingga di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah kita awali dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan kepala sekolah. 5. Diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Yang ke-6 lain-lain. Yang ke-7 penutup. Marilah acara yang pertama, pembukaan. Acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, doa, yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Kepada beliau disilakan. Mohon izin Bapak Ibu
Bagi yang beragama Islam mohon diaminkan, bagi yang non-Islam menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi ilmu, kami berkumpul di majelis ini dalam rangka diseminasi guru penggerak menyebarkan ilmu kebaikan untuk kemaslahatan pendidikan. Ridhoi dan lancarkan serta berikanlah pemahaman yang utuh untuk semua peserta dalam majelis ini, sehingga kami dapat mengimplementasikan ilmu yang kami dapat untuk perbaikan pembelajaran. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah semua dosa kami, dosa para guru kami dan pendahulu kami. Tempatkanlah beliau di tempat terbaik di sisimu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratun ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar 02 kepada Bapak Wisnu Dwi Wibowo, SPD MPD atau yang mewakili, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru SD Negeri Karanganyar 02. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang megah ini dalam acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah oleh Ibu Daryati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hari ini dan juga kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Daryati karena sudah berhasil mengikuti tahapan-tahapan dalam seleksi calon guru penggerak dan sekarang sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan kita sebagai rekan-rekannya bisa segera menyusul supaya bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak seperti Ibu Daryati. Mohon maaf Bapak Ibu, karena di sini saya mewakili Bapak Wisnu sebagai Kepala Sekolah SD Karanganyar 02 karena Pak Wisnunya sedang ada acara di
Dinas Pendidikan. Jadi Pak Wisnu titip salam dan ada pesan dari Pak Wisnu, mudah-mudahan acara di hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita ikuti acara diseminasi pada hari ini dengan baik. Kita ikuti dengan semaksimal mungkin supaya kita bisa memperoleh hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Nah, ada Hati-hati, ini ada titipan pesan dari Pak Wisnu. Kata beliau, lakukan pekerjaan dengan semangat dan bahagia, jangan banyak sambat, jadikan ladang ibadah, semoga berkah. Baik, Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, mari kita ikuti acara diseminasi ini dengan baik. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Setiarini yang sudah mewakili sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Zaryati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Karanganyar 02 Kecamatan Atipala Kabupaten Cilacap. Kepada Ibu Zaryati, silakan. Mohon izin diri Bapak Ibu supaya terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karanganyar 02, Bapak Wisnu Dwi Wibowo MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan guru SD Negeri Karanganyar 02 beserta staf karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam acara hari ini, yaitu diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Sebenarnya di sini saya tidak bermaksud ingin menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu lebih berpengalaman dari saya. Kebetulan saya mendapat amanah, mendapat tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 10, di mana hari ini saya akan melakukan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar kata-kata diseminasi? Belum ya Bapak Ibu? Baru pertama kali ini. Diseminasi itu artinya sama saja dengan menyebarluaskan atau hampir sama dengan sosialisasi, ini Bapak Ibu. Jadi ini memang hal yang baru. Baik, saya lanjutkan. Sebelum dimulai, saya melakukan ice breaking supaya tidak tegang Bapak Ibu. Cluenya adalah makanan tradisional. Di sini di layar sudah tertera banyak sekali makanan yang
kita kenal sehari-hari ya. Sepertinya enak sekali betul kata Bu Fitri. Ya, cluenya adalah makanan tradisional. Nah, syaratnya silakan nanti Bapak Ibu menyebutkan makanan tradisional, tetapi dengan syarat diawali dengan huruf terakhir dari kata yang saya sebutkan. Misalnya, contoh nih Bapak Ibu, saya menyebutkan makanan soto. Soto itu huruf terakhirnya apa Bapak Ibu? Oh. Kemudian saya menunjuk salah satu Bapak Ibu melanjutkan ini agak mikir sedikit ya. Soto huruf terakhirnya O. Saya tunjuk Bu Ainun. Nah, Bu Ainun coba sebutkan makanan yang awalannya O. Awalannya O. Ya, silakan. Nanti kesempatan ke Bu Ainun dulu ya. Nanti Bu Ainun menjawab terus menunjuk yang lain. Ya, silakan Bu Ainun. Ada waktu untuk menjawab. Ada waktu. Tidak langsung semerta-merta. Oh Dadi, ya silakan Bu Ainun menunjuk temannya. Bapak Ibu yang lain. Bu Dia. Oh Dadi, berarti terakhirnya G. G. Gembus ya. Gembus. Huruf terakhirnya S. Silakan Bu Dia menunjuk Bapak Ibu yang lain. Ayo. Papa Jan. Soto lagi. Tadi sudah soto, sekarang namanya soto lagi boleh. Soto lagi berarti huruf terakhirnya I. Ya, soto lagi. Ya, I. Silakan Bapak Jan menunjuk temannya. Bu Apri. Intil ya. Intil itu makanan khas sekali ya. Intil berarti huruf terakhirnya L. Ya, silakan Bu Apri tunjuk temannya. Pak Rizky. Intil L. Lengkap pinter Pak Rizky nih. Ayo silakan satu lagi. Pak Rizky tunjuk siapa? Bu Dalmini. Ayo Bu Dalmini jangan kalah. Reambon. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, selanjutnya next Pak Rizky. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu setuju bila ada pernyataan seperti ini? Pertanyaan. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Pernyataan? Setuju? Bu Mawar setuju. Budal kondisional ada syaratnya. Ya, yang lain? Bu Apri sama dengan Bu Mawar apa budal? Oh, dengan budal ya. Kondisional. Yang lainnya? Pak Rizky setuju? Setuju. Bu Dia? Setuju. Bangit? Pak Jan? Kondisional. Pak Widi? Setuju. Bu Fitri? Setuju. Bu Uci? Kondisional. Kita tampung dulu nih jawabannya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Banyak yang setuju. Ya. Lanjut, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju? 50% setuju? Ya. Tergantung masalahnya, betul ya. Nanti kita kupas satu persatu. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Ada kalanya mungkin kita memposisikan diri sebagai teman. Ya, Bapak Ibu banyak yang setuju nih. Ya, ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Ya, kebanyakan setuju. Next Pak Rizky. Nanti jawaban Bapak Ibu kita tampung dulu. Nanti setelah mempelajari
ini insya Allah akan terjawab. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu, tunggu dulu Pak Rizky. Ya, nilai-nilai kebajikan, apakah Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan contohnya? Seperti saling menghargai, saling menghormati, percaya diri, tanggung jawab. Nah, itu contoh nilai-nilai kebajikan, jujur, betul. Kemudian itu dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila yang sudah mengajar dengan kurikulum merdeka, mungkin sudah mengenal ini Bapak Ibu. Namun yang untuk kelas 3, kelas 6 belum ya. Nanti tahun ajaran besok insya Allah akan mulai dilaksanakan untuk kelas 3 dan 6. Next Pak Rizky. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Dari 6 konsep ini, adakah yang merasa asing atau baru pertama kali mendengar Bapak Ibu? Yang segitiga restitusi. Yang ini memang sebenarnya istilah ini belum banyak yang ngerti, tapi sudah banyak yang melaksanakan, cuma belum tahu istilahnya. Bapak dan Ibu guru itu sudah sering melakukan sebenarnya. Apa itu segitiga restitusi? Nanti juga akan dibahas di sini. Next Pak Rizky. Apalagi ini cobalah buka, yuk, ya, perhatikan Bapak Ibu. Misalnya ada narasi seperti ini. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, silakan salah satu menjadi A, berpasangan nih. Mungkin Pak Rizky dengan Bu Api nggak apa-apa ya, pasangan. Nanti Bu Api dengan Bu Dia, Pak Wiki dengan Pak Fajar, Bu Uci dengan Bu Mawar, Bu Fitri dengan Bu Dal. Oh iya, Bu Uci kejauhan. Bu Uci sama Bu Fitri, terus Bu Mawar sama ya. Ada yang jadi A, ada yang jadi B, lupa. Bu Ainun sama Ibu Kepala Sekolah. Iya, tugasnya yang A menggenggam kepala, yang tangan. Bayangkan di kepala tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Dikepalkan sekuat-kuatnya. Lalu tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya, silakan. Satu, yang A siapa? Ini yang Bu Ainun. Yang A, ya nanti gantian. Yang A. Yo, Abi. Iya, sama Bu Uci sama Bu Fitri. Ayo. Ya. Dari situ saja tidak apa-apa. Yang tidak boleh. Salah satu dulu dikepalkan. Pak Fajar dengan Pak Fikri. Yang satu berusaha untuk membuka kepala tangan temannya dengan rayuan, dengan menggelitik,
Oke, sudah ikut. Sekarang bergantian. Ya. Yang B jadi A, yang A jadi B. Ya, silakan sudah berganti. Ya. Bapak sudah belum? Ini tiga. Fajar. Langsung. Iya, siap. Angin. Berhasil. Oh, di belakang ya. Kumawan sama Buddha tadi. Buddha tidak. Semuanya kuat. Oh, semuanya kuat. Luar biasa ya. Next. Pak Rizky. Tadi sudah bergantian nih Bapak Ibu, coba. Di sini ada pertanyaan nomor 1. Apakah Anda yang A tadi, kemudian B membuka kepala tangan Anda yang merasa membuka? Ada yang membuka? Yang membuka? Pak Rizky sempat sudah membuka. Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kenapa? Pasrah. Memaksa ya. Berarti Bu Api berhasil memaksa Pak Rizky, luar biasa ya. Pasrah katanya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Bu Ainun tadi membuka apa menutup? Setengah membuka. Setengah membuka. Berarti hampir bisa berhasil ya Bu Ibi. Ya. Apa alasannya kok setengah membuka dan setengah menutup? Karena uang. Karena uang, betul. Siapa yang tidak mau sama uang? Nah, mengapa alasan Anda atau B tetap menutup itu? Karena tadi ya ada bujukan, ada rayuan seperti itu, ada pemaksaan juga. Nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Yuk, siapa yang memegang kendali? Tadi kenapa kebuka? Karena dirayu, diintimidasi, dipaksa. Yang akhirnya membuka. Yang memegang kendali? Diri sendiri. Betul. Tepuk tangan buat Bu Ainun. Iya, mau membuka atau menutup itu tergantung kita. Mau begitu. Kalau kita memegang sesuatu yang sangat berharga, kita harus menjaganya. Kalau kita menjaganya jangan sampai lepas, jangan sampai terbuka atau diserahkan ke orang lain. Nah, namun jika kita tidak kuat, ya Bapak Ibu menjaganya ya kena bujukan, dikasih uang, kopi itu langsung terbuka misalnya ya. Ya, luar biasa. Next Pak Rizky. Tadi yang memegang kendali diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Itu sebenarnya salah, tidak sesuai. Karena murid itu punya kendali masing-masing, punya kontrol diri sendiri. Seperti itu. Jadi pandangan kita yang selama ini murid bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, itu sebenarnya salah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat belum tentu, Bapak Ibu. Kadang kita memberikan hadiah ke satu anak, nanti anak yang lain bisa berpandangan yang berbeda. Jadi belum tentu di situ bisa muncul rasa iri seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mendapat kritik atau kita mengkritik orang lain atau anak, belum tentu itu malah membuat si anak ini menjadi meningkat. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah sampai setelah melaksanakan tugas mingguan ya. Monggo Bapak. Lanjut nih Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk
dewasa di sini di sekolah yaitu siapa? Kita sebagai guru. Sebenarnya guru itu tidak memiliki hak untuk memaksa anak karena anak itu punya kontrol, punya kendali sendiri-sendiri. Next, Pak Rizky. Perubahan paradigma belajar. Bila Anda ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama, maka ubahlah paradigma Anda. Paradigma itu pendekatan, cara. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas menurut Stephen R. Covey. Next. Nah, bagaimana seorang mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol? Yang pertama, stimulus respon itu sangat bertolak belakang dengan teori kontrol ini, Bapak Ibu. Kalau menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi kebutuhan saya dengan Bu Ari, Pak Rizky, Bu Uci itu sama, itu memandangnya. Tetapi dalam teori kontrol itu berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita menurut stimulus respon. Menurut teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bisa berpikiran lebih luas, oke? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Jadi ketika anak itu berbuat buruk atau melakukan kesalahan, ya kita memandangnya itu kesalahan tanpa bertanya kenapa si anak itu berbuat seperti itu. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak yang memang mungkin seringnya kelas jalan-jalan, tidak mau duduk, nah dia itu punya alasan, mungkin juga punya tujuan seperti itu. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun, menurut teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain itu dalam stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol itu Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain karena Anda punya kendali, punya kontrol sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi pada saat Bapak Ibu melakukan permainan cobalah buka. Jadi pada saat membujuk itu gagal, terus berlanjut menjadi tindakan pemaksaan. Teori kontrolnya adalah di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi terjadi kolaborasi atau kerjasama dan kesepakatan. Pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah seperti itu. Next. Disiplin positif sendiri merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin diri ini masuk ke disiplin positif. Kemudian menjadikan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari dalam diri, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal, contohnya seperti tadi jujur, mandiri, saling menghormati, itu semuanya bermuara atau tertujunya kepada profil pelajar Pancasila yang memiliki berapa dimensi Bapak Ibu?
Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis dan mandiri. Next. Motivasi perilaku manusia menurut Dyer Gosen, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap tindakan yang dilakukan kita atau anak-anak pasti memiliki motivasi. Nah, tergantung jadi motivasinya itu dari mana, mau dari luar atau dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasi dari luar atau dari dalam diri sendiri, Ibu, Bapak? Menghindari hukuman. Menghindari hukuman berarti dari luar ya, karena takut lah dihukum, takut sama Bu Anggit nanti yang nggak boleh masuk misalnya, kan tuh karena takut dihukum begitu gitu. Hanya contoh Bu Anggit ya, di sini tidak. Beda katanya. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, yang senang dipuji-puji ini. Jadi kalau misalnya, ayo nulis, nulisnya rapin, nanti dapat nilai 100. Nah, terus ini tulisannya bagus ya. Nah, itu senangnya dapat pujian. Kalau nggak dipuji, nulisnya berhenti. Nah, itu motivasi dari mana, Bapak Ibu? Dari luar. Ya, motivasi dari luar namanya eksternal, betul. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, mereka menghargai diri sendiri. Berarti mereka kan percaya diri, melakukan sesuai dengan yang mereka inginkan. Motivasi eksternal atau internal? Internal. Ya. Lanjut Pak Rizky. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi yang baru pertama kali didengar, hukuman itu merupakan identitas gagal. Hukuman ini dapat menciptakan suasana yang menyakitkan, misalnya yang terjadi pada anak. Karena ketika anak itu dihukum, dia akan selalu mengingat terus-menerus. Mungkin sampai dia dewasa masih mengingat kejadian itu ketika dia dihukum. Merasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat kehadiran karena yang salah itu kena hukuman. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ditakut-takuti dulu baru mau. Itu hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah misalnya kamu harus mengerjakan PR sampai selesai. Kalau belum selesai tidak boleh pulang. Seperti itu Bapak Ibu. Murid atau anak membenci peraturan. Itu kalau kita menerapkan hukuman, sistem hukuman itu merupakan identitas gagal. Kemudian identitas berhasil ada dua, yang di sini adalah sanksi atau konsekuensi, kemudian ada restitusi. Konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, jadi perlu dipantau. Ini anak kalau nggak dilihatin, misalnya nih, hari ini jadwal piket, kalau nggak ditungguin, maka anak itu pergi, kabur. Maka jadi harus ditunggu, itu konsekuensi nih Bapak Ibu. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pertanyaannya biasanya dalam bentuk apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus ada ucapan terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Itu sanksi atau konsekuensi.
Selanjutnya ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban tetap mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Misalnya setiap hari Senin itu kan sering ya Bapak Ibu anak-anak tidak memakai atribut sekolah. Nah, ketika upacara selesai kita bisa bertanya dengan anak tersebut kenapa tidak memakai, alasannya apa. Terus kita juga bisa menanyakan bagaimana caranya supaya kamu bisa tertib untuk upacara berikutnya itu memakai atribut seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ketika ditanya apa alasannya, kemudian tahu konsekuensinya, maka anak itu bisa menyadari bahwa kenapa dirinya itu tidak memakai atribut, misalnya karena lupa atau apa. Nah, langkah selanjutnya supaya tidak lupa itu harus bagaimana. Jadi guru itu membimbing, mengarahkan untuk anak bisa memecahkan masalah. Oke, Bapak Ibu, jadi tugas guru sebenarnya hanya membimbing saja, mengarahkan. Adapun solusi itu anak yang mencari sendiri. Supaya tidak lupa maka harus disiapkan malam-malamnya seperti itu. Next. Pengertian hukuman. Hukuman tidak terencana dan bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, hukuman psikis, atau kata-kata kasar. Misalnya, kamu tidak mengerjakan PR, kemarin juga tidak mengerjakan PR, sekarang coba kamu berdiri di depan, angkat satu kaki, telinganya dipegang dua-duanya. Nah, itu kan satu orang nih Bapak Ibu, tanpa menanyakan dulu alasannya, terus lupain, langsung kita beri hukuman tanpa pembelaan dari anak, seperti itu. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Nah, jadi kalau konsekuensi itu sudah direncanakan, jadi yang membuat ya guru atau sekolah dalam bentuk peraturan ya. Ketika anak berbuat salah ya sudah tahu konsekuensinya karena sudah disepakati. Yang ketiga adalah restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Jadi restitusi ini merupakan salah satu pilihan ketika kita mendapatkan suatu masalah di kelas atau anak itu mendapatkan suatu masalah di kelas, maka alternatif atau pilihan yang diutamakan adalah melalui restitusi Bapak Ibu, sehingga tanpa menyalahkan atau membuat trauma anak, mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, lanjut. Nah, coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ada pernyataan seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Berarti ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, lari mengelilingi, kamu lari. Hukuman, betul.
langsung secara tiba-tiba. 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul, konsekuensi ya. Dia tahu akibat yang harus dilakukan pada perbuatannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul, Pak Wisnu. Menggantikan tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Next. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Rini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, betul ya. Ya, Pak Rizky, ada kendala? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, berarti sudah paham nih Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Kehilangan ya konsekuensi. Lanjut Pak Rizky. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini kalau kita memberikan penghargaan itu sama saja memberikan hukuman. Kok bisa ya? Nah, dalam arti di sini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah 1. Penghargaan itu menghukum. Yang kalah akan merasa bodoh, kurang pintar. Nah, sing diwae kae bae, aku ya ora tahu lah. Bodohnya ya aku bodoh ya, aku menang bae lah. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu sebenarnya menghukum bagi mereka yang merasa tidak mampu. Penghargaan merusak hubungan, yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Mana jodoh kamu minggu diwai duit? Nah, misalnya seperti itu. Diwai hadiah aku guru, iya betul istilahnya malang Bu. Iya. Penghargaan mematikan kreativitas yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Nah, males lah. Biasanya gambar sih main ya kayak baik. Aku yang kayak gitu. Paling ini nenek 70 gitu ya. Jadi mematikan. Dan si anak itu sudah ibaratnya malas betul, nggak mau berkembang. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik akan kurang. Next, Pak Rizky. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang harus kita tanamkan bersama-sama kepada anak nih, Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Ya. Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa saat kita naik motor itu harus pakai helm, Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya aman. Terus apa lagi? Pakai helm. Kenapa pakai helm? Supaya tidak ditilang. Ya, yang lainnya. Kenapa harus pakai helm? Aksesoris. Aksesoris. Berarti kalau ke toko sebelah naik motor
pakai helm. Ya. Yang lainnya pakai aksesoris, aman. Ada lagi untuk supaya tidak ditilang. Untuk aman itu berarti nilai keselamatan. Jadi kalau kita sih tidak kepengen nih Bapak Ibu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi namanya di jalan ya kita harus mematuhi peraturan pakai helm untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita harus cuci tangan atau pakai masker? Bu Apri ini yang sering pakai masker, kenapa pakai masker? Ya. Terhindar dari debu. Supaya terhindar dari debu. Kalau debu itu dapat menyebabkan flu. Berarti kaitannya dengan kesehatan. Ya, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan. Lanjut. Kenapa keyakinan kelas nih Bapak Ibu? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi ada kesepakatan dua arah, tidak hanya kita saja yang memaksa, menghukum seperti itu. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Lanjut. Apakah Bapak dan Ibu di kelas sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya, kelas 5 sudah. Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya nanti bisa ikut membuat nih Bapak Ibu. Apakah keyakinan kelas ini hanya berlaku untuk berkelas saja? Tidak, ya. Guru mapel dalam hal ini mungkin guru agama atau PJOK juga bisa membuat kesepakatan kelas, ya. Caranya adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Dulu kelas saya pernah mencoba membuat, jadi misalnya seperti ini, anak-anak kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Setujukah kalian kalau misalnya peraturannya itu kan jam 7 sudah harus di sekolah, berarti jam 7 kurang 15 menit kalian sudah datang di sekolah. Sepakat apa tidak anak-anak? Gitu. Kalau mereka menjawab sepakat, nah, berarti itu bisa dicatat deh di papan tulis yang semuanya bisa tahu. Semua masukan-masukan itu dicatat, kemudian ganti kalimat dalam bentuk yang tadinya negatif menjadi positif. Misalnya datang tidak terlambat. Kalimat positifnya adalah tetap di awal, ya. Atau tepat waktu, datang tepat waktu bisa. Terus tidak boleh membuang sampah di laci. Kalimat positifnya, ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama dalam bentuk 3 atau 7 keyakinan, jangan banyak-banyak. Misalnya 10, nanti anak-anak akan lupa terlalu banyak. Kalau yang pendapatnya sama nanti dikerucutkan, disederhanakan lagi, di plotting yang sama, tidak perlu ditulis lagi seperti itu. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya
benar-benar bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Misalnya kita buat ketik di sekarang kan banyak sekali aplikasi pakai Canva, itu kan banyak sekali nih Bapak Ibu. Template-templatenya itu bisa dipilih yang menarik sehingga anak itu akan mudah mengingat dan tertarik untuk membacanya. Itu bisa kita print out, kita taruh di dinding kelas yang strategis, yang semuanya bisa mengingat dan melihat. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ini yang sangat penting bagi kita semua nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, yang kedua, teman. 3, membuat merasa bersalah. 4, manajer. Dan 5, memantau. Nah, kita semua sebagai guru berada di posisi berapa atau pernah berada di posisi berapa? Untuk selanjutnya kita simak dulu penjelasan video ini Bapak. Ya. Seperti ya, simak video berikut. Ini saya ambil dari modul 1.4 modul pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Mohon disimak dengan baik karena dari sini ada pembelajaran-pembelajaran yang sangat bermakna. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu adalah contoh posisi guru sebagai penghukum nih Bapak Ibu. Lanjut Pak Rizky, video yang kedua. Posisi sebagai teman. Sinyalnya kurang mendukung nih Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu.
Ya sudah, sana ke sekolah. Ibu yang urusan absen kamu. Posisi guru sebagai temannya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Rizky. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, sebentar ya. Memang di ruangan ini sinyalnya ya enggak ini yang PTW ya. Lebih aktif di ramai juga. Kurang banyak. Video ketiga tadi yang belum membuat rasa bersalah. Terus sama pemantau dan manajer, jadi masih ada 3 lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Mirip siapa sih ya? Kalau tidak dibuka aja yang di-download Pak Rizky itu ada. Saya sudah menyiapkan khusus yang videonya nanti. Ya. Video diseminasi. Nah, di sini nanti bisa offline. kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang akan bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi sebagai pemantau Pak Rizky. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sebagai pemantau lanjut sebagai manajer yang terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya demikian Bapak Ibu, 5 posisi guru ya. Kembali ke Pak Rizky. Jadi ada 5 yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang sangat baik itu adalah sebagai manajer nih Bapak Ibu. Kesimpulan dari video yang kita lihat bersama-sama adalah yang pertama, posisi penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari itu menunjuk seperti menghardik. Dampaknya adalah kalau kita melakukan ini, anak akan menjadi pendendam, tidak menyukai guru tersebut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Guru menunjukkan sengsaranya, seolah-olah itu bahwa kalau murid berbuat salah itu akibatnya guru yang dimarahi, seperti itu. Dampaknya adalah murid menjadi bersalah, rendah diri, dan minder. Yang ketiga, teman. Dalam nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dampaknya, murid akan bergantung pada satu guru dan murid tidak mandiri. Kalau tidak sama bu guru itu saya tidak mau, begitu. Pokoknya saya maunya sama itu. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dampak identitas gagal menjadi berhasil, namun murid tidak sepenuhnya mandiri. Kalau tidak dipantau kalau anak-anak tidak dipantau, mereka tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya karena masih bergantung.
Yang kelima adalah manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekatkan murid, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu murid mencari solusi sendiri. Dampaknya adalah murid jadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi kalau ada suatu masalah, itu sebenarnya yang mencarikan solusi siapa Bapak Ibu? Tapi ingat waktu di awal itu kan ada pertanyaan, guru yang mencarikan solusi. Nah, setuju apa tidak Bapak Ibu? Nah, itu akan terjawab pada posisi ini. Jadi, guru itu membantu mengarahkan untuk memecahkan masalah. Aslinya yang memecahkan masalah ya anak tersebut, anak itu sendiri. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, jadi yang terlihat. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, ini sudah jelas sekali nih Bapak Ibu. Serta kebutuhan biologis untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti mencari perhatian. Jadi kalau ada anak-anak yang suka tidur di kelas, suka jalan-jalan sendiri, mestinya kita bisa bertanya, pasti ada sesuatu sebab kenapa anak tersebut demikian. Karena mungkin dia kurang perhatian, sehingga mencari perhatiannya itu di kelas dengan temannya atau dengan gurunya. Lanjut. Yang ketiga adalah penguasaan, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Anak biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang ya Bapak Ibu. Jadi manusia juga butuh kesenangan. Oke? Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi tidak sehari-hari itu seperti cemberut terus ketemu itu rasanya kayak punya beban masalah. Jadi kesenangan, bermain, tertawa merupakan kebutuhan manusia. Contoh kasus, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti di bawah ini? Yang pertama, ketika ditanya jawaban Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi ada anak kamu yang nggak bisa diem gitu Bapak Ibu, itu merupakan kebutuhan apa? Jadinya nggak seru, kan aku senangnya bersenandung. Kebutuhan kesenangan, betul. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah seperti itu gitu. Kalau ada sesuatu yang baru, anak-anak itu rasanya kepengen di pamerkan apa namanya, di arwah gitu bahasa Jawanya, pengen di komentari begitu. Itu merupakan kebutuhan kasih sayang. Terus aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru, nggak pernah jalan-jalan misalnya.
Kebetulan apa Bapak Ibu? Bu Abi mau jawab ragu. Kebetulan dengerin gitu-gitu aja. Ke B kebebasan. Terus aku sebel gambarku tidak rapi malah ditunjukin ke teman-teman, ini loh gambarnya si A, si B, yang kan padahal gambarku nggak rapi. Gitu. Kebetulan apa Bapak Ibu? Atas pengakuan berarti kebutuhan. Coba Pak Rizky kembali lagi ya, atas pengakuan berarti kebutuhan. Pengakuan kompeten, penguasaan. Karena di depan kelas itu ditunjukkan ke banyak anak yang lainnya. Ya, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini yang sangat penting ya bagi kita sebagai guru. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan restitusi yang menstabilkan identitas. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tahapannya ketika ada suatu masalah. Cara yang terbaik adalah menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang kedua, bertujuan untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi ini sangat bagus kalau kita terapkan di sekolah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Misalnya kita menemukan sebuah masalah di kelas, kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu, memberikan. Jadi menstabilkan dulu ketika dia marah atau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Setelah kita stabilkan identitasnya, anak tersebut ditanya sudah tidak menggebu-gebu lalu marah, maka selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah dengan bertanya, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi mengarahkan anak kenapa dia berbuat seperti itu, pastikan ada alasan. Jadi tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya dulu, apakah perbuatan yang ini melanggar keyakinan, kemudian apakah dia mengetahui keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan bisa menggunakan pertanyaan, apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu melakukan seperti itu. Ya, lanjut Pak Rizky. Contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah sebagai berikut, mohon disimak baik-baik Ibu. Bapak, kita bisa mengambil pembelajaran dari video ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Validasi Ya, tindakan yang salah pastilah. nih Pak Bu. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak.
Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Menanyakan keyakinan demikian tadi, penerapan segitiga restitusi di dalam kehidupan sekolah nih Bapak Ibu memang sangat bagus kalau kita dapat menerapkannya. Setelah diseminasi ini, saya melakukan rancangan tindakan aksi nyata, yaitu membangun budaya positif di sekolah nih Bapak Ibu dengan latar belakang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Petani harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi sekolah ini merupakan tanahnya. Kemudian siswa merupakan benih. Artinya nilai dan peran kita sebagai seorang guru harus mampu membuat suasana sekolah layak untuk dijadikan tempat belajar murid, layak dari segi keamanan dan kenyamanannya. Hal tersebut dapat dicapai apabila sekolah mampu menghadirkan sebuah budaya positif dalam kesehariannya. Budaya positif sekolah tumbuh dari disiplin positif berdasarkan keyakinan-keyakinan positif yang dibentuk di kelas dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Lanjut, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati dan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Guru dan murid juga harus berkolaborasi untuk menerapkan restitusi sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam hal ini diharapkan guru hadir sebagai seorang manajer dalam proses restitusi murid. Tujuan membangun budaya positif di sekolah yang pertama adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid agar tercipta disiplin positif. Kemudian membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif dan keteladanan dari semua warga sekolah dengan melakukan budaya 5S seperti menyambut kedatangan murid pagi hari. Ini sebenarnya sudah pernah kita laksanakan, tetapi selama ini ya berhenti Ibu. Mari kita bangun lagi budaya positif yang sangat baik ini. Kemudian mewujudkan disiplin positif murid yang kemudian menjadi budaya positif di mana murid menjalankan kesepakatan kelas dengan menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas tersebut.
Peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan dan tekanan. Tercipta karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif dengan melakukan budaya 5S. 5S apa saja Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, santun, dan terakhir sopan. Sopan dulu baru santun. Perlu ditambahkan lagi Bapak? Bu? S lagi? Satu S lagi? Sabar. Sumringah, betul ya. Lanjut. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama melakukan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan teman atau rekan sesama guru, melakukan sosialisasi kepada rekan guru dan murid, mensosialisasikan kepada murid untuk membuat kesepakatan kelas, melakukan desain kesepakatan kelas dan di print out ya Pak Bu, membuat program budaya 5S dan kebiasaan budaya lingkungan, membuat jadwal menyambut kedatangan peserta didik di pagi hari. Mari kita lanjutkan, kita bangun lagi budaya yang sudah lama berhenti. Next Pak Rizky. Nah, untuk dapat berjalan maka dibutuhkan dukungan nih Bapak Ibu. Yang pertama dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. 2. Dukungan rekan sesama guru. Saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sesama guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Kemudian dukungan dari murid, tentunya saya meminta murid untuk kolaborasi membuat kesepakatan kelas dan melakukan sosialisasi pada murid tentang aksi nyata yang akan saya lakukan. Dukungan dari seluruh warga sekolah agar dapat melaksanakan aksi nyata dengan lancar. Nah, program budaya 5S ya, dengan membuat jadwal kegiatan menyambut kedatangan peserta didik di pagi hari. Sebenarnya sudah ada jadwal, tetapi ya macet. Kita harus gali lagi, kita bangun lagi, mari kita terapkan ya. Sebenarnya ini sederhana nih Bapak Ibu, menyambut anak-anak di pagi hari itu sebagai salah satu bentuk interaksi awal yang baik. Dan kalau jadwal guru piket nanti mungkin bisa dijadwalkan jam 6:30. Guru yang piket sudah harus ada di sekolah, oke? Iya. Maksimal 6:30 berarti ya minimal. Maksimalnya berarti jam 6:15 lah. Kita berusaha untuk khusus satu hari saja. Khusus hari piket Ibu. Kalau jam normal bisa jam 7 kurang. Ya, kita siap. Itu namanya juga Dewi. Siap. Siap Bapak. Ya, ini nama saya juga Firia. Ganti ya? Oh, mohon maaf kalau ada kesalahan kan nanti bisa dirubah karena ini baru rancangan. Ya. Saya urutkan berdasarkan Prihatin. kelas. Prihatin banget. Hari Senin dari guru kelas 1 nih, Ibu Dalmini dan Bu Dia. Hari Selasa Bu Tiwi, Bu Anggit. Hari Rabu Bu Uci, Pak Rizky. Kamis saya dan Pak Fajar, Bu Daryati dan Pak Fajar. Jumat Bu Fitrianingsi, Bu Setiarini dan Bu Ainul. Kenapa Bu Ainul di hari Jumat? Karena hari Jumat itu ada pembiasaan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Namun kalau misalnya hari Jumat Bu Ainul keberatan, nanti itu pasti bisa dirubah karena baru rencana. Hari Sabtunya Pak Marianto, Bu Apri, kemudian Pak Wikianto. Karena hari Sabtu itu ada pembiasaan olahraga bersama, seperti itu. Nah, ini kalau sudah ada refleksi berarti tanda-tandanya. Iya. Sebelum lanjut ke refleksi,
balik lagi ke tadi dulu Pak Kristi. Ya, ini saya pembawa acara Bu Ainun. Saya lanjutkan ke acara lain-lain nih. Ya, ada sesi tanya jawab atau mau menanggapi seperti itu. Monggo dari Bapak Ibu Guru, dari pemaparan yang saya lakukan tadi, barangkali ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya. Silakan. Oh, Budia, silakan Budia. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bertanya tadi ada beberapa motivasi. Nah, yang belum saya pahami itu bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik. Satu saja cukup. Terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali. Motivasi intrinsik dan bagaimana cara menumbuhkannya seperti itu ya. Jadi yang namanya intrinsik itu kan berasal dari dalam diri. Berarti yang utama adalah menumbuhkan kesadaran dulu, kesadaran setiap anak dengan cara membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berdasarkan dari curah pendapat dari anak-anak yang sekiranya mereka punya unek-unek yang ingin disampaikan, kita tampung. Nah, dari pendapat mereka ini, maka mereka akan dengan sadar bahwa peraturan itu, keyakinan itu, kesepakatan itu saya yang buat. Kalau saya yang buat, berarti ya saya harus harus melaksanakan seperti itu. Nah, itu motivasi intrinsik itu akan menjadikan motivasi yang kuat untuk mereka dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu kurang lebihnya Bu Dia. Apakah dapat diterima jawabannya? Monggo yang lain barangkali ada yang mau tanya lagi atau menanggapi dari Ibu. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke next refleksi ya Pak Rizky. Ya, berarti sudah selesai tugas saya dari kegiatan ini. Saya ingin merefleksikan Bapak Ibu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa saja yang Anda atau Bapak Ibu ketahui atau pahami tentang konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menjawab untuk refleksi yang pertama? Bu Fitri Yanisi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab hal-hal baru yang saya dapati dari konsep inti yang telah dipaparkan oleh Bu Daryati tadi dalam kegiatan diseminasi pada hari ini, yaitu disiplin positif, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Yanisi yang sudah menjawab nomor 1. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain ada yang mau menjawab? Adakah hal-hal yang baru yang menarik untuk Anda? Hal yang menarik dari materi yang saya paparkan? Ayo, Bu Anggi, silakan Bu Anggi. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba memaparkan atau menjawab pertanyaan yang adakah hal-hal yang menarik untuk kami setelah melihat pemaparan dari Bu Daryati tadi. Hal baru yang menarik bagi kami yaitu tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan hal yang baru selanjutnya adalah
segitiga restitusi yang dapat membangun budaya positif di sekolah. Gitu. Itu menurut Bu Angin sangat menarik ya. Mungkin karena baru pertama kali mendengar istilahnya ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu guru itu sudah melaksanakan, cuma baru tahu saja istilahnya. Selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari atau mengikuti kegiatan ini. Silakan monggo. Oh, Pak Fajar ya. Terima kasih waktunya. Perubahan disiplin positif, kontrol posisi guru, dan cara menyelesaikan masalah. Tadinya dalam mendisiplinkan positif peserta didik yaitu dengan munculnya motivasi eksternal, sekarang berubah menjadi motivasi internal. Kemudian kontrol posisi guru tadinya penghukum dan membuat orang merasa bersalah, sekarang belajar kontrol posisi diri sebagai manajer. Berikutnya tentang cara menyelesaikan masalah dari pemberian penghargaan atau hukuman menjadi melaksanakan restitusi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Fajar. Dari yang saya jelaskan tentang posisi kontrol guru itu ada 5. Kita jadi tahu bahwa posisi yang terbaik itu yang mana yang seharusnya kita lakukan. Kemudian dalam penyelesaian masalah yang terbaik itu solusinya bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Demikian pemaparan hari ini dalam acara diseminasi. Saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri ini Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo dipanggil. Terima kasih kepada Ibu Daniati SPD yang sudah menyampaikan paparan tentang diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Semoga banyak manfaat untuk kita semua dan khusus untuk Bu Daniati. Semoga apa yang menjadi tugas sebagai calon guru penggerak menjadikan inspirasi bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama bagi yang beragama Islam, bagi yang lain menyesuaikan. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sungguh kondur. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.